Allah Subhanahu wa taala atas hadiratnya kita bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk memulai kegiatan kita proses belajar mengajar. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak mau anak-anak sekalian perhatikan dulu ya, di bawah kiri kanan meja apakah ada sampah? Oke. Ya, jadi oke baik anak-anak, kita langsung saja ya, ketua kelas silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak sekalian ya, Bapak akan absen, tapi absennya kali ini berbeda dengan minggu lalu ya. Minggu lalu kita absen, anak-anak sekalian maju menuliskan cita-citanya. Nah, hari ini ya akan berbeda lagi seperti minggu lalu ya. Anak-anak, seketika Bapak panggil namanya, silakan maju ke depan dan tuliskan suasana atau perasaannya kalian hari ini ya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Rahmawati. Ya, silakan maju. Tuliskan apakah hari ini berbunga-bunga. Oke, selanjutnya silakan. Oke, Tasya silakan. Oke, Sulis. Oke, Nurhijra. Oke, nah yang terakhir silakan Siti. Oke, anak-anak sekalian ya. Alhamdulillah anak-anak ya. Hari ini pertanyaan anak-anak sekalian ada yang bahagia, ada yang senang. Berarti hari ini anak-anak sekalian sedang berbunga. Oke. Berarti karena perasaannya kalian hari ini senang, berarti kalian sudah siap untuk belajar. Oke, anak-anak ya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Bapak mau tanya sebelumnya, materi sebelumnya itu terkait tentang apa? Ada yang bisa jawab? Ayo. Mengidentifikasi identitas individu dan kelompok. Ya, benar. Oke, beri tepuk tangan, ayo. Oke, ya, jadi betul ya yang temannya kalian sampaikan tadi bahwa materi sebelumnya terkait dengan mengidentifikasi identitas individu dan kelompok. Nah,
kalian pada pembelajaran sebelumnya kan sudah mengidentifikasi apa saja sih identitas dari individu dan kelompok. Nah, tentu beragam kan? Iya. Nah, beragam identitasnya mulai dari sukunya, rasnya, agama, dan lain sebagainya. Ya, nah maka oleh karena itu pada pembahasan hari ini ya masih berkaitan atau berhubungan erat dengan materi sebelumnya, yaitu tentang kolaborasi antar budaya di Indonesia. Nah, oke anak-anak sekalian ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama apa, Siti? Peserta didik mampu menjelaskan Indonesia sebagai sebuah negara yang terbentuk dari keragaman budaya. Nah, oke. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu adalah kalian atau siswa ya, peserta didik itu kalian diharapkan dapat mampu menjelaskan ya Indonesia sebagai sebuah negara yang dimana terbentuk dari keberagaman. Nah, yang kedua, Tasya apa? Peserta didik juga diharapkan mampu mengidentifikasi pentingnya melakukan kolaborasi budaya yang ada di Indonesia. Oke, nah yang kedua ini tujuan pembelajaran kedua yaitu kalian peserta didik diminta untuk mampu mengidentifikasi kolaborasi antar budaya yang ada di Indonesia. Nah, oke, kita masuk materinya ya, anak. Nah, yang pertama adalah pengertian kolaborasi budaya. Nah, di slide atau di tampilan menjelaskan bahwa Indonesia ini merupakan suatu negara, ya, merupakan suatu negara dengan keberagaman yang berbeda-beda. Nah, tentu saja keberagaman ini mulai dari suku, budaya, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini disebut dengan apa? Keberagaman Indonesia disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. atau artinya ada yang tahu? Berbeda-beda tapi tetap satu. Oke, betul. Nah lalu sementara kolaborasi adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan individu hingga kelompok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kolaborasi ialah kerjasama yang membuat sesuatu. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa kolaborasi budaya adalah bentuk kerjasama antar budaya untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dari penjelasan ini ya, berarti kita bisa menarik sesuatu ya, bahwa kolaborasi budaya adalah kerjasama antar budaya yang ada di Indonesia, di mana untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, oke. Nah, sampai di sini ada yang kalian tidak pahami? Paham. Paham? Ya. Oke. Lalu, nah, adapun tujuan dari kolaborasi budaya ini yaitu salah satu tujuan yang paling umum dari kolaborasi budaya adalah untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang dimiliki. Selain itu, kolaborasi budaya juga dilakukan untuk memperkenalkan kebudayaan suatu daerah ke dunia luar. Dengan begitu, nilai kebudayaan masih bisa dipertahankan di tengah arus globalisasi. Nah, jadi salah satu tujuan penting dari kolaborasi budaya ini adalah untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Nah, apalagi saat ini ya, globalisasi ini makin zaman ya makin berkembang. Tentu saja kebudayaan akan pelan-pelan akan terkikis. Nah, maka dari ini lahirlah kolaborasi antar budaya di mana untuk mempertahankan nilai-nilai budaya tadi agar tidak terkikis oleh perkembangan Zaman. Nah, oke, sampai sini paham? Paham. Oke, nah kalau sudah paham, saya mau tanya ya, bagaimana contoh budaya yang sudah terkikis di Indonesia? Ayo apa? Ayo.
Ada yang dari Jawa? Ya. Oke, kalau dari Jawa, budaya apa yang terkenal di Jawa? Menurut Siti. Jawa apa, Pak? Jawa banyak Pak. Siti dari Jawa apa? Jawa Timur. Nah, kalau di Jawa Timur, budaya di Jawa Timur apa? Udah lumpit Pak. Kuda lumping. Ada kayak apa tari-tari daerah begitu, tapi karena sudahnya masuk budaya luar, anak-anak lebih suka Korea begitu Pak. Nah, oke. Nah, jadi disampaikan tadi oleh Siti tadi di daerahnya di Jawa Timur sana ada suatu tari-tarian atau tari kuda lumping ya. Nah, itu pada zaman dahulu itu sangat terkenal gitu. Tapi makin kemari zaman, makin berkembangnya zaman, budaya tadi atau tarian kuda lumping tadi ya mulai tergerus, di mana anak-anak di sana ya, terkhususnya remaja ya, lebih menyukai namanya film-film Korea, tarian-tarian yang dari Korea ya. Nah, oke. Selain dari Jawa ada lagi Ya. yang Bugis. Siapa dari Bugis? Tidak ada. Saya Pak. Ya, apa? Saya dari suku Kaili Pak. Ya, kalau dari Kaili apa? Kalau dari Kaili yang saya lihat Pak dari bahasanya atau bahasa daerah. Jadi bahasa daerahnya sudah sangat kurang digunakan oleh masyarakat atau anak muda. Betul Pak. Mereka malu pakai bahasa daerah. Ya, seperti itu Bapak. Oke. Nah, jadi dari tadi Ijra sampaikan bahwa di suku Kaili anak-anak itu mulai malu menggunakan bahasa daerahnya gitu. Sehingga mereka kurang menggunakan bahasa Daerah. Nah, itu semua karena perkembangan Zaman. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, maka dari itu dibutuhkan namanya kolaborasi antar budaya yang ada di Indonesia sehingga budaya-budaya tadi mulai dari yang Siti sampaikan, tarian kuda lumping, Hijrah sampaikan, bahasa Kaili ya, itu mulai tergerus. Nah, dengan adanya kolaborasi budaya ini sehingga diharapkan nanti budaya-budaya tadi yang sudah teman-teman kalian sampaikan ya, keberagaman tadi ini tidak lagi tergerus, malahan bisa mempertahankan nilai-nilainya mempertahankan nilai-nilainya ya pada perkembangan zaman saat ini ya, atau bisa dikatakan masih eksis ya. Oke, saya dari penjelasan Bapak tadi ya, mulai dari pengertian kolaborasi budaya sampai dengan tujuan kolaborasi budaya dan manfaatnya ya. Sampai sini sudah paham? Oke, nah kalau sudah paham ya, Bapak akan bagi kelompok kalian menjadi 3 kelompok ya. Nah, kalian akan mengerjakan tugas secara berkelompok. Nah, oke, yang pertama ya kelompok 1 Nur Hijrah, lalu Siti ya, dan kelompok 2 Sulis. Ya, langsung bertugas Sulis dan Tasya. Nah, kelompok 3 Rahma dan Wati. Silawati. Kalian sudah bagi secara kelompok ya. Nah, Bapak akan bisa berikan soal ya, masing-masing kelompok nanti berbeda-beda soalnya ya. Nah, nanti kalian kerjakan soalnya secara kelompok ya. Nah, untuk kelompok 1 soalnya yaitu yang pertama cuma 1 soal saja ya. Soalnya itu menganalisis dan evaluasi terkait dengan kebudayaan daerah setempat yang mulai tergerus dan solusi untuk mempertahankan budaya tersebut. Dan solusi Bapak. Untuk mempertahankan budaya tersebut. Oke, untuk yang kelompok 2 ya, soalnya mengapa kolaborasi budaya
mengapa kolaborasi budaya dibutuhkan bagi negara Indonesia. Oke. Nah, lalu ya kelompok terakhir, kelompok ketiga ya, soalnya apa yang dimaksud dengan kolaborasi budaya dan tujuan dari kolaborasi budaya tersebut. Oke, ya jadi anak-anak semua ya sudah semua kan dapat soalnya. Nah jadi Bapak berikan waktu ya, boleh 15 menit untuk mengerjakannya. Oke, nah setelah nanti anak-anak sekalian mengerjakannya selama 15 menit ya, kalian silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil kalian ya. Dan nanti ya silakan nanti kelompok lain juga menilai ya hasil dari presentasi temannya kalian. Nanti hasil nilainya kalian ya nanti dikumpulkan sama Bapak. Itu yang akan menjadi penilaian bagi Bapak. Oke, ya silakan mengerjakan anak-anak. Apakah sudah? Sudah. Oke, nah karena kalian sudah semua ya, jadi silakan masing-masing kelompok mempresentasikan ya hasil analis hasil jawabannya kalian, dan juga nanti silakan ya kelompok lain untuk menilai ya presentasi dari temannya kalian. Nanti hasilnya silakan kalian kumpulkan kepada Bapak ya. Nanti itu akan menjadi nilai untuk Bapak. Oke, silakan yang pertama adalah kelompok 1. Silakan presentasikan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Nur Hijrah dan teman saya Siti Nur Hidayah. Ya, adapun pertanyaannya yang pertama, analisis dan evaluasi terkait dengan kebudayaan dengan budaya setempat yang mulai tergerus dan solusi untuk budaya tersebut. Jadi hasil analisis dari kelompok kami dan evaluasinya yaitu bahwa saya tinggal di Kota Palu, dan kebudayaan yang sudah mulai tergerus ini adalah dari segi bahasa, di mana masyarakat atau pemuda ini sudah mulai terikut oleh kebudayaan luar atau budaya asing. Kemudian solusi yang dapat kita berikan yaitu bahwa sebisanya pemerintah dan masyarakat untuk menjaga dan melestarikan keaslian dari budaya daerah agar tetap eksis dan tidak hilang. Sekian. Oke, beri aplaus. Oke, bagaimana kedua kelompok apakah sudah menilai? Oke, nah silakan dulu kelompok 1. Terima kasih Bapak. Ya, lanjut kelompok 2 silakan. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Sulis dan rekan saya. Kami akan mempresentasikan jawaban kami terkait mengapa kolaborasi budaya dibutuhkan bagi negara Indonesia. Jadi jawabannya yaitu untuk meningkatkan kreativitas, kemudian membuat sebuah rasa kebersamaan, kemudian meningkatkan produktivitas karyawan, kemudian moral secara menyeluruh, dan sebagai pemecahan masalah yang lebih cepat.
materi atau presentasikan hasilnya. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Sarina Ketua dan Perkenalkan nama saya Sila. baik, untuk pertanyaan apa pengertian dari kolaborasi budaya dan tujuan dari kolaborasi budaya? Nah, untuk pengertiannya sendiri, kolaborasi budaya adalah proses kerjasama antara masyarakat yang mempunyai kebudayaan yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan kolaborasi budaya menjadi sarana untuk melestarikan dan menyatukan keberagaman budaya serta mempertahankan nilai-nilai budaya. Sekian dari kami. Oke, beri aplaus. Ya, oke, anak-anak sekalian ya, nanti ke hasil penilaiannya kalian ya terhadap kelompok yang dari presentasi nanti silakan kalian nanti setelah waktu keluar Bapak akan ambil ya. Nah, oke. Sampai baik anak-anak sekalian ya, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung ya, penghujung pembelajaran kita ya. Maka dari itu ya, Bapak mau tanyakan siapa yang bisa menyimpulkan ya terkait dengan materi kolaborasi antar budaya Indonesia dan juga berdasarkan tugas kelompok dan juga hasil presentasinya teman-teman kalian. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya saja, Kak. Oke ya, silakan Siti berdiri. Di sini atau di situ? Di situ saja. Jadi, apa? Bapak tadi? Kesimpulan dari materi terkait dengan kolaborasi budaya dan juga hasil presentasinya kalian. Oh ya, jadi kesimpulannya dari hal tersebut adalah di mana kolaborasi budaya ini sangat dibutuhkan untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang dimiliki suatu daerah yang terletak di Indonesia. Oke, ya beri aplaus. Oke, jadi betul ya kesimpulan yang teman kalian tadi sampaikan bahwa kolaborasi budaya itu sangat penting ya. Nah, di mana hal ini diperlukan untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Nah, oke, baik anak-anak sekalian ya, sebelum Bapak mengakhiri ya, Bapak akan memberikan tugas ya. Jadi silakan ambil HP-nya ya, silakan login di link ya yang Bapak sudah terterakan ya. Nanti di situ ada soal pilihan ganda ya, silakan kalian isi ya. Oke, Bapak beri waktu 5 menit saja ya. Oke, nah jadi nanti nilai itu langsung muncul ya. Nanti Bapak periksa ya. Oke, karena kalian sudah selesai ya. Baik, Bapak mau tanyakan ya. Apa perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Oke, ya senang. Oke, apa yang bisa kalian dapatkan pada materi hari ini? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan budaya di Indonesia? Ya, tepuk tangan. Melestarikan budaya Indonesia. Ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menyanyikan ya lagu daerah yang berasal dari daerah Kota Palu atau yang dimana lagu ini berjudulkan Palu Mataku. Oke, kita akan bersama 2, 3.
Baiklah anak-anak sekalian ya. Mungkin sampai di sini ya pertemuan kita pada hari ini ya, terkait dengan materi kolaborasi antar budaya ya. Jadi Bapak akhiri ya, sebelum Bapak akhiri silakan berhijrah ke kelas begitu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, saya pimpin doanya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak saya Bapak akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan